Meski termasuk dalam golongan pabrikan otomotif yang masih baru terjun di sobat, namun jangan salah nyatanya pabrikan otomotif Hyundai yang satu ini mampu untuk menorehkan hasil karya yang tak kaleng-kaleng. Jika dibandingkan dengan pabrikan otomotif lainnya, tentu saja nggak bakalan kalah saing deh. Buktinya saja salah satu unit kendaraannya yang paling banyak dipakai oleh masyarakat, khususnya Indonesia, yaitu Hyundai Atos, Hyundai Trajet, dan masih banyak lainnya. Untuk pertengahan tahun 2022 ini ada kabar bahagia lagi nih dari Hyundai. Apalagi kalau soal kehadiran unit barunya yaitu Hyundai Bayon. Widih, seperti apa ya? Lebih murah dari HR-V cuman 100 jutaan dan sudah hybrid. Eksteriornya. Untuk pertamanya kalian wajib tahu bagaimana luarnya dulu ya sob. Dimana dari keseluruhan desain yang bisa kalian lihat nih. Untuk unit kendaraan yang satu ini sangat baru dan bahkan juga sangat unik. Benar-benar salah satu desain yang tidak sama sekali meniru desain mobil sebelumnya. Sepertinya Hyundai akan membuat desain tersendiri. Dengan desainnya yang khas, tentu saja akan membuatnya menjadi ikonik di masa depan. Untuk bagian depannya sendiri terdapat DRL yang menyambung dengan garis memanjang pada mesin. Desain ini tentu saja sudah sering kali digunakan pada mobil-mobil besar, mobil keluarga dan juga mobil medium, dan untuk saat ini ada di segmen SUV. Untuk lampu bagian depannya sangat unik dan menarik, seperti halnya bumerang dan juga telah menggunakan lampu LED monitor. Kalau dilihat dari bagian sampingnya nih, seperti kita melihat kendaraan SR-V ya sob, namun dengan bentuk yang beda. Waduh, sepertinya unik ya. Dimensinya. Saat kami berpikir kapan Hyundai akan meluncurkan kendaraan truk pick up atau mobil sportnya, Hyundai malah meluncurkan satu lagi crossover Hyundai Bayon. Sebenarnya Bayon tidak jauh lebih kecil dari Hyundai Kona karena keduanya memiliki jejak kaki yang mirip. Dengan panjang 4,18 meter, lebar 1,77 meter, dan tinggi 1,49 meter. Crossover subkompak Bayon hanya sedikit lebih pendek dari Kona facelift 4,21 meter, sedikit lebih kecil dan lebih sempit, serta dengan garis atap lebih rendah. Jarak sumbu roda berkurang 2,58 meter, sedikit lebih pendek dari Kona. Sedangkan kapasitas kargo mencapai 411 liter atau 1.205 liter dengan kondisi kursi belakang terlipat. Lalu, apa sebenarnya Bayon itu? Pada dasarnya, ini adalah versi crossover dari Hyundai 1i20 Super Mini untuk pasar Eropa. Ketimbang menjual venue yang tersedia di Amerika Utara dan wilayah lain, Hyundai telah mengembangkan model segmen B terpisah dengan desain eksterior yang tidak akan membuat Anda bosan. Dari lampu depan yang terbelah funky hingga garis karakter tajam seperti Hyundai Tucson dan lampu LED bergaya bumerang di bagian belakang, Bayon sama sekali tidak konvensional. Meskipun sulit untuk membedakan dari luar, crossover kecil ini jelas memiliki kaitan yang erat dengan i20. Desain dashboardnya diadopsi dari i20 atau i20, lalu mendapat sepasang layar 10,25 inci yang sama. Satu untuk crossover, satu untuk klaster instrumen, dan yang lainnya yang infotainment layar sentuh. Switchgear, ventilasi udara kontinu yang identik. Mesin. Untuk mesinnya, Bayon mewarisi subkompak hatchback. Mesinnya adalah mesin bensin 1,2 liter naturally inspired dengan 84 tenaga kuda yang disalurkan ke jalan melalui gearbox manual 5 kecepatan klasik. Tersedia juga mesin 3 silinder 1,0 liter turbocharger di mana Anda mendapatkan tenaga maksimal 100 HP. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Lalu ada pilihan gearbox antara manual 6 kecepatan atau opsional 2 clutch dengan 7 kecepatan otomatis.
Hyundai juga menyediakan pilihan eksklusif Bayon berteknologi hybrid ringan dengan mengusung mesin turbo 1,0 liter berdaya 120 tenaga kuda. Versi ini juga mendapatkan gearbox yang sama dengan mesin 3 silinder 1,0 liter. Hyundai hanya akan menjual Bayon dengan layout penggerak roda depan atau FWD agar tetap sederhana dan terjangkau. Adik kandung Hyundai Kona. Timbul pertanyaan mengapa Hyundai memproduksi Bayon padahal Hyundai sudah mempunyai Kona yang secara dimensi memiliki ukuran yang tidak jauh berbeda? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Secara implisit, Hyundai kemungkinan akan menyampaikan bahwa Bayon hadir sebagai kendaraan yang lebih praktis, serta berorientasi pada nilai bagi mereka yang tak membutuhkan penggerak semua roda atau EWD, atau versi elektrik vehicle atau EV. Perbedaannya juga terlihat nyata saat berada di dalam kabin, di mana Kona terasa lebih mapan dan nyaman dibanding Bayon dalam urusan peredaman suara. Konon, kedua model kemungkinan akan mengalami tumpang tindih sampai pada tingkat tertentu. Tapi kami yakin Hyundai telah melakukan perhitungan yang akurat sebelum memutuskan untuk meluncurkan Bayon ke pasar Eropa. Bagaimanapun ini bukan mobil yang semuanya baru karena ini lebih mirip dengan i20 dengan bodywork berbeda untuk memanfaatkan tren crossover. Harga. Hyundai Bayon diperkirakan hanya dipasarkan untuk Eropa saja. Hal ini terlihat dengan posisi kemudi yang berada di sisi kiri dan kabarnya mulai dipasarkan pada musim semi. Sedangkan untuk pasar di Indonesia maupun Asia, sepertinya Hyundai hanya akan menghadirkan Hyundai Creta untuk memenuhi segmen di bawah Hyundai Kona. Padahal karakter Bayon yang mungil di luar lega di dalam, ini sesuai dengan selera dari konsumen di Indonesia. Menurut informasi yang kami terima, Hyundai Creta rencananya akan diproduksi di Indonesia dan kemungkinan mulai hadir pada pertengahan tahun 2021. Walau hingga saat ini memang belum ada informasi terkini akan kehadiran crossover yang mungkin tersedia dalam versi 7 penumpang ini. Lupakan sejenak tentang Hyundai Creta yang belum jelas kabarnya. Kita kembali lagi untuk bahas tentang Hyundai Bayon sebagai sub crossover berukuran kecil. Hyundai Bayon nantinya akan dijual dengan bandrol 17.000 atau sekitar 339 juta rupiah.